itu. Baik, mungkin itu Bapak, Bapak Ibu, nama Mbak semuanya. Mungkin saya lanjutkan kembali ya. Di sini ada semacam strategi ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana melakukan backup dan juga bencana disaster seperti itu. Yang dimana di sini ada 3 poin yang bisa diambil. Yang pertama adalah regular data backup ya, di mana kita bisa melakukan backup data secara rutin, entah itu 1 bulan sekali maupun 3 bulan sekali seperti itu. Kemudian melakukan percobaan ya terkait dengan bagaimana sebuah rencana ketika ada bencana atau mungkin serangan dari luar misalkan, nah itu kira-kira apakah recovery plans-nya itu berjalan atau tidak seperti itu. Kemudian nanti juga menerapkan terkait dengan quick recovery apabila nanti adanya semacam eh, ancaman atau mungkin serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini kita masuk pada kenali dan waspada penipuan digital ya, yang di mana ini nanti akan disampaikan oleh Pak Aziz seperti itu. Mohon izin Bu Ika mungkin bisa langsung ke Pak Aziz untuk penyampaiannya, atau mungkin Langsung sesi gas ini tanya jawab berarti ya. dulu. Langsung Pak Aziz kayaknya ya. Oh boleh, boleh. Ya, Monggo Pak oke. Aziz bisa Tenang melanjutkan. teman-teman ya. Ini udah mulai banyak yang nanya nih Pak. Tapi nanti ya Pak, Ya, teman-teman juga kita ya, ya pertanyaannya, tanya jawabnya nanti dulu. Tapi boleh, masih boleh ya, by chat, masih boleh. Tapi yang jelas kita langsung ke Pak Aziz Suroni ya Pak. Mohon izin. ya boleh. Ya. Oke, silakan Pak Aziz Suroni untuk selanjutnya. Oke. Terima kasih Bu Ika. Ini yang share screen tetap Pak Yoga ya Pak ya? Boleh, boleh. Nanti saya bantu untuk operasikan. Oke, baik terima kasih Pak Yoga. Oke teman-teman, terima kasih. Saya lanjutkan ke materi dari Pak Yoga kaitan dengan penipuan digital. Nah ini kita fokusnya ke Indonesia ya. Jadi konsep keamanan itu kan sebenarnya usaha kita bersama ya, tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau Pak Yoga tadi menjelaskan usaha pemerintah sudah seperti apa, tapi kalau kita sendiri tidak mau berusaha ya repot. Yang atas sudah berusaha, tapi yang bawah tidak mau mengenali dan mencegah gitu ya. Jadi secara konsep itu penipuan digital itu terus meningkat seperti saat ini. Nah, beberapa itu kasus sudah bertambah, bisa di next Pak Yoga. Ini saya dapat dari patroli cyber ya. Dari patroli cyber itu ada penipuan online. Itu paling tinggi dia, 14.000 kasus di Indonesia. Patroli cyber ini sebuah website yang dibuat oleh pemerintah di bidang keamanan cyber miliknya Polri ya ini kalau nggak salah. Jadi ada ancaman kekerasan, pencemaran nama baik, ancaman pencemaran, pornografi, berita bohong, dan sebagainya. Nah, itu yang paling banyak ini adalah penipuan online. Di dari sekian banyak ini, saya menyimpulkan beberapa poin, ada lima poin, bisa next, Pak Yuga. Yang pertama itu ada phishing. Phishing ini penipuan lewat email atau situs palsu. Jadi ketika nanti kita mengakses suatu situs, ada baiknya kita cek recheck terlebih dahulu situs ini valid atau enggak gitu ya. Kemudian misal ada email masuk. Sebenarnya di Google ini sudah ada yang namanya spam detector ya sebenarnya, spam detector. Cuman kadang ya bisa sempat lolos juga sih. Bisa sempat lolos dia masuk ke inbox tapi tidak masuk ke spam. Nah, ini. Jadi kita hati-hatilah kalau ada email yang konsepnya hanya gmail.com, yahoo.com dan lain sebagainya atau tidak email resmi seperti itu. Kalau email-email resmi biasanya berakhiran .go.id, kemudian .ac.id ya itu biasanya email resmi. Next Pak Yuga, slide-nya. Kemudian yang kedua itu ada scam WhatsApp atau SMS atau telepon. Nah, ini modus panggilan atau pesan palsu menipu korban. Ini mulai marak kemarin sejak itu ya data PDN yang ada di Surabaya itu bocor ya. Bocor sehingga nomor-nomor kita, nomor hampir seluruh warga ini, ya nggak hampir ya, hampir seluruh data yang ada di PDN
baik itu nomor HP itu kan bocor. Nah, itu akhir-akhirnya apa? Kita sering mendapat panggilan nggak jelas, iklan-iklan pinjol dan lain sebagainya. Terus ini yang terbaru kemarin saya dapat info itu ini. Mereka menghubungi teman-temannya itu menggunakan nomor lain, tapi menggunakan wajah wajah orang tersebut. Nah, itu contoh WhatsApp scam ya, itu. Kemudian ada social engineering. Social engineering ini mempengaruhi psikologi korban. Dia untuk berbagi data, cara komunikasinya. Istilahnya mirip kayak gimana ya? Gendam melalui media sosial itu ternyata realita. Ada. Teman saya kemarin dia tertipu membeli sepeda motor melalui media sosial. Nah, itu. Jadi kalau kita mengadakan transaksi online itu sebaiknya jangan tidak melibatkan pihak ketiga ya. Kalau bisa ada pihak ketiganya. Kalau secara langsung terus kita tidak kenal orangnya, resikonya juga seperti ini. Kita terkena semacam penipuan e-commerce seperti itu. Dia tertipu beli sepeda motor harganya 12 juta, dia transfer langsung tanpa memverifikasi terlebih dahulu. Nah, ini berkaitan sama social engineering sama penipuan e-commerce ini. Nah, kaitan sosial engineering, dia ditelepon katanya, oh bagus ini. Diinfokan seperti itu, akhirnya dia transfer aja. Setelah transfer dia baru sadar, loh kok saya transfer? Ini kan padahal saya nggak tahu siapa pembelinya. Nah, itu dia kenalnya itu di media sosial. Nah, karena teman saya ini agak agak tua ya, agak tua. Itu dia lewat tertipunya lewat Facebook. Kalau sebenarnya sih, kalau sekarang yang lebih marak hati-hati TikTok sama IG ya. Kalau semacam eh, mahasiswa ya, mahasiswa itu Facebook kayaknya sudah nggak familiar ya. Kemudian ada penipuan e-commerce. Nah, penipuan e-commerce ini menipu lewat toko online palsu atau transaksi palsu. Nah, ini kemarin ini bahkan terjadi kalau contoh konkretnya itu istri saya sendiri kemarin. Maklumlah Pak Yoga ya, Bu Ika. Biasanya ibu-ibu itu suka yaitu sahabat karibnya tukang paket ya itu. Sahabat karib tukang paket. Itu dia membeli secara online via COD. Terus karena saya sudah terbiasa, istri saya sudah terbiasa, oh sudah terbiasa COD. Ya wes saya bayar gitu aja, saya bayar. Untung nominalnya kecil, hanya 80 ribuan lah kalau nggak salah. Itu saya bayar, kemudian saya konfirmasi ke istri, beli apa Bu? Loh, saya nggak beli apa-apa, transaksinya juga nggak ada. Waduh, berarti kita tertipu. Lah itu contohnya. Jadi ketika kalian membeli COD, pastikan dulu data transaksi kalian itu ada di marketplace-nya. Itu ya. Soalnya apa? Setelah 80 ribu itu datang lagi kurir ngasih barang itu nominalnya 250 ribu. Ini lebih serem lagi loh. Ini kalau saya ACC lagi bisa meningkat bisa sampai 1 juta. Nah itu. Nah ini kan penipunya bisa saja toko online-nya atau bisa saja kurirnya. Kita kan nggak tahu yang mana. Jadi baiknya kita cek and recheck terlebih dahulu. Nah kemudian ada yang kelima ada modus AI dan deepfake. Ini memanipulasi suara dan wajah lewat teknologi canggih. Jadi semacam kemarin sempat Pak Joko Widodo bisa bahasa Korea, Pak Yusuf Kala bisa bahasa Arab. Nah, itu semacam deepfake ya. Kemarin sempat viral di TikTok itu saya terlintas gitu ya. Ada orang yang melakukan deepfake itu memanipulasi wajahnya mirip Elon Musk. Tingkat kemiripannya itu 80 sampai 90%. Nah, itu yang mengerikan ini. Jadi nanti hati-hati. Misal kita tiba-tiba video kita ternyata wajah kita nempel di video nggak jelas video porno misal. Nah itu meski kita nggak melakukan itu bukan saya. Nah itu tapi sulit ya kita. Tingkat kemiripannya lebih besar gitu lah. Sekitar 80 sampai 90%. Itu ini yang ngeri yang perlu kita waspadai. Bisa next Pak Yoga. Nah, ini instansi resmi palsu. Nah, contoh kasus nyata ya, instansi resmi palsu. Penipuan mengatasnamakan bank atau pemerintah. Kemarin kan sempat viral lewat WA, Bank BRI menaikkan tarif kalau nggak daftar nanti kena biaya admin 100 ribu rupiah. Itu kan juga logonya BRI gitu kan ya. Nah, itu juga lebih baik dihindari. Kalian cross check dulu sama
orang yang ada kenalan di BRI. Bener nggak ini? Kemarin sempat saya untungnya saya punya kenalan sama Mantri BRI. Jadi saya tanya ke dia, ini bener nggak ini informasi ini? Oh itu nggak benar itu penipuan. Oke ya. Terus email phishing yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi ketika kalian ngakses, hati-hati ketika kalian diminta memasukkan NIK, nomor HP, lah itu sudah sangat berbahaya. Terus nomor cloning, mama minta pulsa lah ini. Mama minta pulsa ini sekarang sudah bukan lewat SMS lagi ya, tapi lewat WA. Piye kabare? Dulu, aku saudaramu yang ada di Kalimantan dan begini-begini ya itu. Dan kemarin sempat viral yang melakukan ini itu nomornya sama. Dua orang, yang ini satu teman saya ini, yang ini saya sensor ya ini. Ini dia orang Madura. Dia orang Madura. Saya cek nomornya, loh, kayak kenal nomor ini. Kemudian saya cek teman saya satunya. Nah, itu ternyata nomornya sama. Nomor sama dengan foto yang berbeda. Nah, itu. Jadi kita lebih ke hati-hati ya. Tetap kita konfirmasi dulu lah. Intinya yang penting ke konfirmasi dulu. Next, Pak Yoga. Kemudian ada teknik sosial engineering. Ini ada pretexting ya. Dia membuat alasan palsu untuk memperoleh info. Semacam misal tiba-tiba kita ditelepon. Halo, ini anakmu kecelakaan di sini. Ayo cepat segera kirimkan ini ya. Itu contoh pretexting ya. Dia bisa menghubungi kita dengan seperti itu. Aku minta tolong, aku ada di sini lagi kecelakaan sama anakmu. Biasanya seperti itu. Kemudian ada balting. Balting ini kita ditawarkan hadiah agar korban tergiur. Selamat, Anda mendapatkan undian sekian 45 juta, 150 juta. Silahkan mengklik link ini lah. Link ini itu sudah berbahaya ketika kalian kalian klik gitu loh ya. Jadi saran saya kita ada hal-hal seperti itu. Jangan tergiur dengan angkanya. Kita cross check dulu sama instansi resminya gitu. Tol getting ini kita mereka ikut masuk ke tempat tanpa izin, masuk grup. Nah, ketika kita mempunyai grup itu kan bisa apa ya, diundang lewat undangan grup itu ya. Nah, dia masuk ke situ terus tiba-tiba dia ngasih informasi-informasi nggak jelas, terus email phishing tadi dan seperti itu. Kemudian ada impersonation ini berpura-pura jadi orang yang terpercaya. Saya camat, misalnya seperti itu. Saya bupati ini. Ya, bener nggak? Kemarin bahkan ada orang Unesa. Mungkin Pak Yuga saya nggak tahu dapat email atau enggak. Itu ada email dari WR2. Nah, WR2 itu ngasih email ke kita. Cuman anehnya, emailnya itu berakhiran gmail.com. Nah, ini saya konfirmasi ke bagian PPTI. Benar nggak ini? Oh, ternyata itu palsu. Saya konfirmasi ke bu direkturnya. Oh, itu salah. Yang benar itu ya tetap pakai email Unesa. Itu ya. Jadi dia seakan-akan berpura-pura jadi orang yang terpercaya. Itu teknik sosial engineering. Terus tanda-tanda penipuan digital. Ini apa saja? Yang pertama itu informasi pribadi diminta secara mendadak. Mepet, ayo aku butuh nomor HP-mu, aku butuh NIK kamu segera. Terus desakan segera bertindak. Ini kemarin teman saya yang di kampus 5 itu dia ditelepon sama seorang itu disuruh nginstal namanya M-Pajak. Ayo Pak segera install M-Pajak ini kalau enggak nanti pajak Bapak kena bayar pajak sekitar 4 juta lebih. Nah, itu terus akhirnya dia coba gitu ternyata dia baru sadar, oh saya di monitor. Ternyata dia dimonitor sama orang yang nelpon itu. Akhirnya langsung dimatikan HP-nya. Hampir dia semacam semacam proses nginstal itu HP-nya semacam dimonitor oleh orang itu. Nah, kita hati-hati. Desakan segera bertindak ini apa ya bahasa Jawanya nyusu-nyusu gitu loh ya bahasa Jawanya buru-buruin. Nah, itu. Terus hadiah atau tawaran tidak masuk akal. Nah, ini nggak ngapa-ngapain kita dapat 150 juta. Itu kan konyol ya. Kayak nggak mungkin. Tautan atau file mencurigakan ini sudah pasti ya. Jadi kita tetap hati-hati kaitan dengan tautan. Jangan asal klik kunya di situ. Jangan asal klik. Terus file-file mencurigakan jangan asal diinstal. Di Play Store juga hati-hati ya. Pastikan itu rate-nya juga bagus. Kalau nggak gitu kita sendiri yang kena. Gitu ya.
Terus kemudian cara melindungi diri kita dari penipuan digital itu bagaimana? Yang pertama ya ini, kita waspadai tautan mencurigakan. Kuncinya itu, jangan-jangan asal klik, jangan gampang ngasih data kita gitu loh ya. Jangan beri kode OTP atau kode verifikasi. Nah, ini penting, OTP itu yang tahu cukup kita saja. Kan kadang ada Shopee itu tiba-tiba saya dari Shopee ada kode OTP ini, silakan dimasukkan di Shopee-nya. Nah, itu kalau kita kasihkan ke dia, terus kita masukkan ya, secara otomatis akun kita sudah ada di tangan mereka. Itu repot juga nanti. Ya. Gunakan autentikasi dua faktor. Ini sudah dijelaskan Pak Yoga tadi ya. MFA mah, multi factor authentication. Jadi banyak bisa pakai sidik jari, bisa pakai apa ya? Wajah, face recognition, fingerprint. Nah, itu untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Ya, kemarin ada info itu tingkat keberhasilannya untuk mencegah penipuan itu 50 sampai 70%. Gitu ya. Verifikasi nomor atau identitas pengirim. Jadi benar nggak ini orang orang jelas atau enggak? Ya, seperti itu. Kemudian untuk keamanan digital sehari-hari kita gimana? Rutin kalian ganti password ya. Jangan 3 bulan, jangan 1 tahun password nggak diganti gitu ya. Kalau kita punya Windows 11 ya, ini malah ngomong nih merek ya, gak apa-apa ya sedikit sambil sharing. Kalau pakai Windows 11 itu nanti kita ada warning, semacam warning jika password kita sudah expired. Nah, itu ini salah satu triknya Windows untuk mencegah penipuan kebocoran data seperti itu ya. Ayo ganti passwordmu. Jadi kita rutin ganti password se berapa ya 3 bulan sekali dan lain sebagainya. Gunakan password manager. Nah, dari password manager kan kita tahu, oh mana password yang aman, mana password yang bocor, dan lain sebagainya. Update software secara berkala. Gunakan antivirus dan firewall. Ini aman juga untuk sistem operasi kita ya, handphone kita. Terus edukasi keluarga tentang penipuan ini yang penting. Meskipun kita punya keamanan maksimal, tapi kalau keluarga diri kita itu kurang adanya kesadaran tentang penipuan itu, terlalu percaya, nah itu juga berbahaya gitu ya. Jadi kita tingkatkan edukasi kita. Ya. Nah, lalu gimana kalau kita sudah terlanjur? Waduh Pak, saya sudah terlanjur kena penipuan digital ini. Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama jangan panik. Kuncinya di situ. Tetap tenang lah, jangan panik, tetap tenang. Yang kedua blokir akun jika bisa. Blokir akun pelaku. Jadi nomor-nomor yang menghubungi itu blokir aja. Nah, jika misal sudah terlanjur, misal saya sudah ketipu ini Pak. Nah, kalian laporkan ke situs resmi milik pemerintah. Ya, ini penanganan kan kita kurang tahu, tetap yang penting kan kita sudah berusaha itu ya. Ya, kalau sekarang kan memang konsepnya pemerintah ya banyak kasus yang ditangani kan. Nah itu kasus kita ditangani atau enggak, ya udah. Penting kita Mohon sudah izin berusaha. Bapak, waktunya Iya sudah Ibu. habis. Oh iya, Waktunya terakhir sudah ya Bu. habis Pak Aziz. Ya boleh. Oh oke, terakhir aduan keamanan aduan.keamanan.id sama patrolicyber.id. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk melaporkan hal-hal penipuan-penipuan yang kalian alami. Nah, misal kaitan dengan rekening, nanti kalian langsung konfirmasi ke banknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak ya, tapi ya terpaksa saya potong. Mungkin lain kali lah kita belajar lagi itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yoga, Bu Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak Aziz karena waktunya tanya jawab ini. Aduh kayak harus satu SKS kayak kalau ngomongin soal ini ya. Tadi apalagi sahabat saya, sahabat saya adalah kurir. Dulu Bapak izin sharing sebelum saya buka pertanyaan. Dulu waktu rumah saya yang dulu sebelum pindah yang baru ini, saya bestie banget tuh sama kurir. Jadi ketika kurir sama saya ada kepercayaan ya, melebihi kepercayaan saya sama temen kayak gitu ya. Jadi tinggal difoto langsung transfer walaupun COD. Tapi ketika pindah di sekarang rumah saya yang baru ini, itu Masya Allah. Jadi harus difoto dulu, benar-benar harus ketemu dulu. Apakah apa ya kurang bangun kepercayaan kayak ngeliatnya, atau gimana saya juga nggak tahu. Aduh, apalagi sekarang Pak lagi ngetren VCS. Nah, nih apa nih?
video call ya, video call yang begitu-begitu lah Pak ya. Itu kayak agak ngeri Iya. teman-teman, jangan deh, jangan mau. Cinta juga nggak bukan video callan kok. Harus video call takutnya direkam. Memang bukan bukan orang yang merekam kita yang misalnya saya sama siapa gitu atau siapa A dengan B video call seks gitu ya, WCS gitu ya. Karena saling mencintai. Tapi ketika si A ada yang C kan kita nggak tahu tuh. Bener Pak? Pak Aziz ya, mohon izin ya. Bisa Iya, begitu betul tuh. betul. Kita kan Iya. nggak ngerti, tiba-tiba di warung kopi atau di mana. Nah, lebih baik teman-teman cewek-cewek hati-hati ya. Nggak usah nanti ujung-ujungnya pemerasan. Oke ya. Nah, sebelum buka raise hand-nya teman-teman, ada satu pertanyaan yang mengulik nih. Monggo silakan Pak Aziz atau Pak Riza yang menjawab. Ini yang biasa happen nih Pak, selalu terjadi, apalagi kemarin juga sempat Bapak saya tuh kena tuh. Nah, nih. Dari Mbak Risma, dari Malang, jauh-jauh dari Malang. Assalamualaikum Pak, izin bertanya bagaimana tips mengenali modus penipuan di dunia digital, terutama buat yang awam atau orang sepuh. Nah, tuh kan, tuh bapak-bapak, ibu-ibu atau mbah-mbah yang HP-nya Oppo buat selfie Facebook, biasanya suka klik, klik aja. Udah nggak ngerti dia, pokoknya kalau link ikut aja begitu. Itu kita edukasinya enaknya gimana ya Pak? Secara kita kan 24/7 tidak mungkin untuk memberikan pendampingan mengenai link-link yang sekarang sedang menyebar kemana-mana. Monggo mungkin Pak Aziz atau Pak Riza boleh dijawab Pak dari Mbak Risma malah. Ini mau izin Bu Ika, barangkali saya dulu nanti bisa dilanjutkan sama Pak Ajis untuk ditambahkan. Jadi untuk pertanyaannya Mbak Risma tadi terkait dengan bagaimana mengatasi atau mungkin memberikan tips terkait dengan penipuan digital bagi orang yang awam seperti itu. Mungkin apa itu terkait dengan ini selalu melakukan cek dari cek seperti itu, yang dimana ketika kita mendapatkan informasi entah itu misalkan sebuah link yang mungkin awal judul linknya itu mungkin terkesan seolah-olah itu asli atau mungkin akunnya itu nyata seperti itu. Namun kita harus ngecek yang bagian belakangnya apakah nantinya apa itu sudah eh, apa itu domainnya atau subdomainnya itu apakah nanti benar atau tidak seperti itu. Jadi harus cek dan recheck atau mungkin bisa tanya ke kerabat yang terdekat entah itu nanti keluarga atau mungkin saudara untuk memastikan kembali apakah misalkan modus seperti pengiriman link yang mungkin dirasa mencurigakan atau mungkin link yang dirasa aneh itu apakah betul atau tidak seperti itu. Atau juga bisa di apa itu dicek langsung ke instansinya misalkan ada informasi pengiriman hadiah secara tiba-tiba misalkan dari bank tertentu atau mungkin dari kantor tertentu misalkan, nah itu bisa di cross check langsung ke kantor tersebut. Mungkin itu dari saya Bu Ika, barangkali Pak Ajis ada tambahan. Iya. Eh, menambahkan sedikit nih kaitan dengan penjelasannya Pak Yoga tadi. Kalau kita bicara soal orang tua yang gaptek ya. Jadi ada baiknya itu seperti yang saya katakan tadi, kita duduk bersama. Duduk bersama misal entah ngopi lah, ayo ngopi, ngobrol-ngobrol tipis di sini di ruang tamu, kita diskusi, kita ngobrol. Kalau misal itu gaptek, dia nggak tahu diinfokan aja Bu, misal nanti Bu Pak misal kalau ada apa-apa itu konfirmasi dulu aja ke saya, jangan asal klik gitu, saya konfirmasi dulu. Jadi harus ada salah satu itu yang mengingatkan dalam keluarga. Jadi jika suatu saat kita kedatangan penipuan digital itu kita bisa ada yang hati-hati seperti itu. Mungkin itu aja sih, lebih ke salah satu ada yang bisa mewakili lah untuk mengecek. Jadi Ya, kalau kita apalagi ya. orang tua ya memang seperti itulah konsepnya. Mana lagi ya? Ya, Pak. Apalagi untuk kepentingan Facebook ya, Pak. Foto-foto selfie itu Ya. memang, aduh, mengerikan. Memang sekarang agak sedikit mengerikan kalau nggak didampingi. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak. Ini yang lagi happening nih. Bukan cuman ke siapapun lah. Ini perasaan saya semua kena deh ini. Assalamualaikum dari Muhammad Fikri Isfahani. Perkenalkan saya Muhammad Fikri Isfahani dari Surabaya. Izin bertanya tentang FOMO. Aduh, FOMO yang selalu terjadi nih. Takut banget nih kerentanan. Itu biar nggak ngetren, gaya hidup tuh FOMO banget harus ikutan gitu kan. Terhadap kerentanan mahasiswa penipuan digital seperti investasi bodong, tautan phishing. Menurut Bapak, apakah mahasiswa
saat ini lebih mudah tergoda konten digital yang menekankan urgensi, daftar sekarang, promo terbatas, kesempatan langka, dan bagaimana hal ini dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Sebelum saya lempar meminta jawaban ke Pak Aziz dan Pak Riza, saya mungkin sedikit menjawab ya Pak mengenai ini. Mama-mama seperti kita, apalagi ya Pak, tas-tas branded itu FOMO kalau nggak ketinggalan ya kan. Ayo sekarang nih bajunya, tasnya tinggal 5, tuh akhirnya kita apa namanya check out ya kan, pre-order atau segala macam. Menurut saya benar-benar harus dilihat. Kalau saya pribadi kalau belanja, saya diajari anak saya Pak, kalau belanja itu yang dilihat adalah komentarnya. Nih, hati-hati komentarnya bagaimana, apakah benar nih komentarnya, apakah banyak, kemudian rating bintangnya itu juga hati-hati. Dan jangan juga tergoda atau terganggu dengan daftar sekarang, promo terbatas, kesempatan langka. Menurut saya nggak usah tergoda, kalau emang belum rezeki mah ya udah, menurut saya ya Pak. Tapi monggo menurut Pak Asis dulu mungkin mengenai ini FOMO Pak. FOMO ikutan Iya. kata-kata tuh daftar sekarang begitu. Monggo silakan. Iya, kaitan dengan FOMO dengan promo-promo seperti itu ya Bu ya. Ada baiknya ya seperti yang dikatakan Bu Ika tadi, kita kan itu arahnya ke penipuan e-commerce ya, penipuan e-commerce sama social engineering. Nah, itu social engineering itu yang dia nawar-nawarkan ini ada diskon sekian persen dan lain sebagainya dan seperti itu. Itu kan juga istilahnya menggiurkan ya istilahnya. Jadi ada baiknya itu yang pertama kita cek dulu dia itu berasalnya dari mana. Misal dia punya linknya di medsos terus kita kita coba klik arahnya kok ke misal apa ya Shopee, toko-toko e-commerce seperti itu, terus dia sudah terdaftar OJK, oke lah. Tahap pertama dia masuk. Kemudian kita cek lagi tokonya, karena apa? Tidak semua toko yang ada di e-commerce itu valid atau tervalidasi. Terkadang kita belinya apa, datangnya apa, kan seperti itu. Beli HP, datanya batu bata dan seperti itu. Ya, itu kita cek itu bintangnya, bintang sama ratingnya, rating sama komentarnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghindari itu tingkat kecemasan kita supaya nggak takut-takut amat gitu ya, kita pastikan itu arahnya ke e-commerce. Jadi nggak hanya langsung di media sosial, terus dia diarahkan ke sebuah website tertentu. Kalau kita cuma ngeklik aja, itu sepertinya masih aman. Tapi ketika kita sudah ngeklik terus ngisi, lah itu yang berbahaya itu ya. Kalau sudah ngisi, nah itu kita rawan terkena penipuan. Mungkin itu, Bu Ika. Silakan Pak Riza, mau boleh nambahin Pak Aziz nih mengenai FOMO. Terima kasih atas kesempatan ya. Jadi mungkin saya menambahkan dari Bu Ika dan Pak Aziz. Jadi saya tadi juga sepakat tentang apa yang disampaikan oleh Bu Ika dan Pak Aziz. Jadi pada intinya adalah kita harus cek dan dicek terlebih dahulu karena pada intinya kita tidak pernah tahu apa yang dibalik apa itu misalkan promo atau mungkin investasi itu tadi apakah benar-benar real apa itu penjualan yang resmi atau mungkin investasi yang resmi misalkan. Nah, kita harus cek dan dicek untuk track recordnya atau mungkin ratingnya, kemudian komentar-komentarnya. Nah, ini perlu ditelusuri lebih lanjut sebelum kita masuk ke transaksinya, misalkan seperti itu. Jadi, kita harus cek dan dicek terlebih dahulu, dipastikan dulu apakah memang betul track recordnya sesuai. Kalau memang sesuai, nanti bisa dilanjutkan ke step berikutnya. Mungkin itu Bu Ika dan Pak Aziz, tambah dari saya. Ya, sama. Overall sama ya, Pak. Jadi hati-hati dan jangan mudah tergoda. Nah, chatnya banyak banget, tapi juga resennya banyak banget, Pak. Izin, tadi yang pertama kali resen adalah Mbak Resvi. Bisa dibuka, Mbak, kameranya biar tahu cantiknya, Mbak. Silakan bertanya kepada narasumber kita, Pak Aziz dan juga Pak Riza. Boleh loh. Silakan Mbak Resvi dari Universitas Siah ya. Silakan, silakan, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mohon maaf, Bu, saya lagi terkendala jaringan di sini. Jadi keluar masuk nanti kalau saya hidupin kamera. Mohon maaf sekali lagi, Bu. Jadi perkenalkan sebelumnya, nama saya Resvi Zalnisa Rasma dari Universitas Syahkuala Aceh, Bu. Jadi di sini saya izin bertanya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, Bu. Sebentar ya, Bu, sebentar, Bu. Baik, yang pertama itu mengapa masyarakat masih sering tertipu nih, Bu? Meskipun informasi tentang modus penipuan sudah banyak disebarkan. Salah satunya berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi teman saya itu baru-baru aja
terkena penipuan online juga, Bu. Jadi ada yang ngajak dia itu untuk investasi, dia kan udah kirim nih uangnya, tapi tiba-tiba dia diblok sama yang chat dia gitu, Bu. Jadi kenapa sih orang sering masih tertipu meskipun informasi tentang penipuan baik secara virtual sudah sering diingatkan nih. Kalau modus-modus penipuan itu kan banyak. Nah, jadi yang kedua itu, apakah kebijakan pemerintah dan penegak hukum saat ini sudah cukup efektif, Bu? Menurut Bapak pemateri dalam mengantisipasi dan menangani penipuan digital seperti itu. Nah, yang terakhir nih, bagaimana sih cara membangun kesadaran kolektif tanpa menimbulkan kepanikan nih dalam menghadapi modus-modus penipuan baru yang semakin canggih saat ini? Terima kasih. Mungkin itu aja sih, Bu. Terima kasih. Oke, jauh-jauh dari Aceh ya. Waduh, jauh banget Mbak. Ini ada 3 pertanyaan. Ada kenapa masih sering tertipu, kemudian apa kebijakan pemerintah itu ada impact-nya, mungkin begitu ya. Dan cara membangun diri biar tidak tertipu lagi. Sebenarnya kalau ini sih sebenarnya kalau saya boleh menjawab sedikit sebelum narasumber ya, intinya jangan mudah tergoda. Ya, jangan mudah tergoda deh pokoknya. Iming-iming atau apapun yang sekiranya itu wow. Tidak ada sekarang yang wow karena sekarang banyak efisiensi anggaran, mungkin begitu. Mohon maaf kalau saya salah. Silakan Pak Riza atau Pak Aziz dulu nih yang menjawab, monggo. Pak, silakan Pak, 3 pertanyaan Pak. Jauh-jauh dari Aceh nih. Oke, terima kasih Bu Ika Oke, atas saya kesempatannya. Mungkin, oh, nggih, Pak Aziz dulu, gak apa-apa. Silakan. gimana? Bagi aja Pak ya. Saya tak coba menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Resvi ya. Kenapa kok kita masih sering tertipu? Itu salah satunya juga kurangnya kesadaran literasi, Mbak ya. Jadi banyak orang-orang sekarang itu kan tidak melakukan saring dan sharing. Nah, jadi seharusnya kan sebelum sharing itu kita saring dulu. Saring apa-apa yang penting, yang sekiranya ini penipuan atau bukan. Nah, itu terus nah ini aplikasi ini nanti platformnya miliknya Telkom ini kan sepertinya nanti manfaatnya akan banyak, Mbak. Dan ini bisa coba nanti di-share ke teman-temannya jika sudah jadi sih, webnya sudah jadi. Kalau dan apa medsosnya kan tadi sudah ya, medsosnya sudah. Nah, kalau webnya sudah mungkin bisa bisa di-share ke teman-temannya. Ini loh contoh-contoh kasus-kasus penipuan itu bisa dipelajari. Nah, terus yang selanjutnya itu penipuan sekarang kan namanya pencuri, dia akan terus belajar. Belajar gimana caranya dia bisa menipu. Nah, ini kan kita tarung kan ya. Gimana kita belajar supaya nggak tertipu, tapi mereka juga membuat metode-metode baru. Nah, itu kalau dulu zaman dulu-dulu sebelum ada WA itu kan cuman telepon, SMS kan gitu aja. Sekarang kan sudah macam-macam, mulai deepfake AI, phishing dan lain sebagainya. Mereka terus berkembang. Nah, karena itu kita juga harus terus berkembang. Jadi mereka punya metode apa, kita pelajari metode itu supaya kita tidak terkena itu yang namanya penipuan digital, gitu ya. Terus ada semacam dia kepercayaannya berlebih. Kenapa kok masih tertipu? Wah, aku terlalu percaya sama dia. Kadang orang yang dipercaya itu kan kita nggak tahu. Misal 10 tahun yang lalu dia orang baik. Nah, selama 10 tahun ini kita kan nggak tahu dia prosesinya seperti apa. Karena kita dulu sahabat karib terlalu percaya, ya wes kita percaya gitu aja. Ternyata, misal aku pinjam 10 juta, oke kita kasih 10 juta, terus hilang. Nah, itu kan contoh contoh dari apa ya? Dia terlalu percaya diri, percaya sama temannya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Respi ya. Monggo Pak Yoga Lanjut, kalau mau. Pak Riz. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin menjawab dari pertanyaan yang kedua, bagaimana apa itu sikap pemerintah di dalam hal ini terkait dengan penipuan digital itu. Jadi sebetulnya untuk pemerintah juga tentunya terus berusaha. Jadi bagaimana menciptakan sebuah perlindungan bagi masyarakat seperti itu di dalam apa menanggulangi penipuan digital ini yang dimana terus apa itu bersinergi ya dengan OJK, kemudian dengan Polri, dengan BSSN, yang dimana mereka tentunya terus berupaya untuk melindungi warga negara Indonesia untuk terhindar dari penipuan digital ini seperti itu. Nah, di mana di sini dengan adanya kemajuan seperti AI dan sebagainya ini harapannya nantinya
mungkin akan dikembangkan ya, yang dimana pemanfaatan AI ini nanti mungkin akan digunakan untuk membantu di dalam penanganan penipuan digital seperti itu. Seperti yang tadi sebenarnya di slide yang agak terakhir itu sebenarnya banyak apa itu perusahaan-perusahaan, entah itu bank atau mungkin perusahaan yang lainnya yang telah bekerja sama di dalam penanggulangan penipuan digital ini, yang dimana ada yang memanfaatkan AI satu-satunya. Jadi pada intinya apa itu pemerintah, kemudian stakeholder, kemudian OJK, Polri, PSSN dan sebagainya yang seluruh komponen yang ada di Indonesia ini tentunya mereka terus bersinergi di dalam penanggulangan penipuan digital seperti itu. Dan terkait dengan pertanyaan yang ketiga tadi terkait bagaimana cara apa itu kesadaran secara bersama seperti itu ya, yang dimana tentunya kita bangun dari lingkungan keluarga seperti yang disampaikan oleh Pak Ajis tadi, bagaimana dari lingkungan kecil dulu, lingkungan keluarga kita harus bentuk terlebih dahulu supaya kita harus awareness terhadap segala penipuan digital yang ada, kemudian nanti sebisa mungkin bisa menyebar terus ke masyarakat, kemudian ke tingkat yang luas, dan salah satunya dengan adanya platform yang disediakan oleh Telkom University ini ya, yang dimana ini menjadi salah satu platform yang membantu di dalam menanggulangi terkait dengan penipuan digital maupun kejahatan-kejahatan yang lainnya yang tentunya bisa merugikan masyarakat. Seperti itu Bu Ika dan Pak Ajis barangkali. Oke, sebelum melangkah ke pertanyaan berikutnya, Pak, saya mau mengingatkan teman-teman nih 228 partisipan untuk mengisi link absen ya di chat. Ada di chat semua sudah dikeluarkan pihak panitia. Yuk, bareng-bareng kita absen yuk. Nah, ini sekarang nih pertanyaan kedua nih. Nah, di chat tuh lebih ini Pak, ada pertanyaan-pertanyaan agak sedikit ekstrim. Tapi karena ini bagiannya ada sekarang raise hand, saya akan manggil Mas Muhammad Indra. Maaf, Muhammad Indra siapa ya? Saya kurang kelihatan nih. Mas Muhammad Indra, halo, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Muhammad Indra. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Indah Kasbeta. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatan untuk dikasih pertanyaannya. Izin bertanya Pak, izin bertanya kepada Mas Indra dari mana Mas Indra izin? dari Kota Bandung. Oh Bandung, sok atuh sok. Ya, izin bertanya kepada Bapak Riza Aksani Setio Paryoga tentang prediksi Bapak tentang tren cybercrime apa yang akan semakin meningkat di masa depan. Dan yang kedua, bagaimana sih Pak kita harus bersiap menghadapi dan apa saja langkah-langkah praktis yang sudah diterapkan untuk mengamankan akun-akun online, misalkan penggunaan sandi quote, autentik atau dua faktor. Dan yang terakhir Pak, seberapa efektif sih Pak untuk rutin memperbarui perangkat lunak dan aplikasi di perangkat handphone atau laptop agar kita tidak terkena cyber atau penipuan phishing Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya, A. Hatur nuhun. Ditunggu ya Sami-sami, Bu. jawabannya ya, A. Ya, ya. Silakan, Pak. Pak Riza Aksani, Baik, monggo. terima kasih Mas Mas siapa tadi saya lupa. Terima kasih Muhammad Mas dan Indra juga saya. Bu Ika. Mas nggih ya. Jadi apa itu terkait dengan bagaimana perkembangan terkait dengan cyber itu, yang dimana seperti yang saya singgung tadi di presentasi itu terkait dengan bagaimana peningkatan ransomware ya, yang dimana salah satunya itu adalah sebuah ancaman yang cukup ngetren, yang dimana kita harus berupaya dan kita harus bersinergi seperti itu, tidak hanya berfokus pada individu, tetapi kita harus terus bersinergi dengan masyarakat atau mungkin pemerintah dan lembaga-lembaga yang berwenang terkait dengan IT seperti itu. Nah, nantinya terkait dengan apa itu ancaman-ancaman seperti yang saya sebutkan tadi di PPT atau di materi tadi, harapannya adalah kita bisa menanggulangi secara bersama-sama seperti itu, Mas. Dan tentunya kita tidak pernah tahu untuk kedepannya nanti seperti apakah nanti modelnya seperti apa yang tentunya akan semakin canggih dan tentunya akan semakin smooth seperti itu pastinya. Dan kita harus bersiap dan tentunya harus waspada seperti itu tentang hal-hal yang mengancam data kita atau informasi kita supaya nanti tidak
terambil atau mungkin disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan pada intinya adalah kita kembali ke diri kita, kemudian kembali kepada apa itu keamanan masing-masing ya, yang dimana tentunya kita harus menjaga supaya data informasi kita tidak digunakan oleh orang lain atau disalahgunakan orang lain. Dan terkait dengan tadi apa itu cara penanggulangannya ya, yang dimana seberapa sering mengganti paspor dan pemanfaatan multi authentication ya tadi, yang dimana di sini seperti yang disinggung oleh Pak Ajis tadi, yang dimana ketika kita terus mengupdate paspor itu harapannya adalah kita bisa mencegah terjadinya semacam pencurian data atau serangan dari pihak luar atau pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu, supaya nanti terkait dengan data kita, kemudian aset-aset yang mungkin yang bersifat rahasia atau privasi itu bisa terjaga seperti itu, supaya nanti tidak disalahgunakan orang lain. Dan tentunya mungkin ada semacam teknologi atau mungkin kemajuan-kemajuan yang nantinya akan terus dikembangkan oleh beberapa pakar IT, yang dimana digunakan untuk memerangi terkait dengan cybercrime itu tadi seperti itu. Entah itu nanti dengan pemanfaatan AI, yang dimana saat ini AI terus berkembang dan mungkin bisa mengarah ke sana ya, yang dimana tadi kalau misalkan kita lihat dari PPT itu ada beberapa teknologi yang bisa dipakai, yang dimana perusahaan-perusahaan tersebut sudah menawarkan kepada pihak bank, ada yang pihak bank, ada yang pihak yang swasta dan yang lainnya seperti itu, di dalam menjaga data supaya tidak apa itu diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu dari saya, Bu Ika. Barangkali Pak Aziz ada tanggapan atau tambahan. Boleh, boleh Pak Aziz, monggo silakan Pak. Iya, mungkin itu kayak sudah lengkap ya jawabannya Pak juga. Ya mungkin saya menambahkan itu ya apa semacam kemungkinan apa penipuan apa yang akan tren ya ke depannya. Itu kayaknya sekarang lebih mengarah ke itu ya, deepfake AI itu loh. Jadi itu yang sangat berbahaya kan itu. Jadi orang akan membuat sebuah video yang mirip dengan orang lain. Nah, itu digunakan untuk pemerasan. Kedepannya arahnya mungkin ke sana. Jadi, kalau mungkin sekarang kan belum terlalu nampak ya. Mereka hanya cuman iseng-iseng aja. Jok, Pak Jokowi dibikin bahasa Korea, Pak Yusuf Kala dibikin bahasa Arab. Itu mungkin masih ke audio. Kedepannya bisa saja yang saya katakan tadi seperti sempat viral di TikTok itu seseorang itu bisa merubah wajahnya itu mirip Elon Musk, terus mirip siapa lagi ya itu mirip orang-orang luar itu loh yang terkenal itu. Nah, itu kan juga berbahaya. Nah, itu misal wajah kita nanti terus kita nggak melakukan apa-apa di video ternyata ada kita di fake-nya itu ternyata wajah kita. Nah, kita kan dibuat pemerasan bisa itu nanti. Nah, saya punya video ini kalau nggak kamu kasih ini pembayaran ini akan saya sebarluaskan. Itu kan akhirnya menyebabkan itu tadi FOMO tadi cemas dia menimbulkan kecemasan terhadap diri sendiri. Ya, itu kemungkinan besar arahnya ke sana. Terus ada lagi itu social engineering level lanjut itu lebih mengerikan lagi nanti ya. Bisa saja dia galinya itu lebih meyakinkan. Kalau sekarang cuma sekedar telepon, kan banyak sekarang kami menyediakan pinjaman online seperti ini. Nah, itu kan sekarang cuma sebatas iklan gitu ya. Kedepannya bisa saja dia sudah mengenal kita. Halo Bapak Aye Suroni, ini saya dari sini ini ya. Itu kan tekniknya lebih mengerikan lagi ya. Mungkin arahnya ke sana lah kita. Itu tambahan dari saya, Bu Ika. Semakin ngeri-ngeri sedep ya Pak. Semakin ke depan semakin ngeri-ngeri sedep. Oke. Ini satu lagi untuk teman kita, Mbak Kuina Kainari. Silakan Mbak yang raise hand hari ini. Langsung aja. Pertanyaannya apa? Lebih bagus lagi kalau open kamera nih sebenarnya. Biar kelihatan cantiknya. Silakan Mbak Kuina. Halo Mbak Kuina. Oke, silakan Mbak. Oke. Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Saya sebelumnya tadi sempat ada kendala saat masuk Zoom, jadi mohon maaf sebelumnya Bu, saya izin off kamera karena tadi sempat Zoom saya juga sama seperti yang lain partisipan yang ada di grup WhatsApp gitu. Jadi saya izin tanya kepada Bapak narasumber.
terkait mengenai modus penipuan yang saat ini sudah sangat marak sekali. Kadang selain untuk mengedukasi orang-orang yang lebih tua dari kita, khususnya yang tadi beberapa partisipan tanya terkait gaptek. Nah, lantas gimana ya Pak tips untuk mengajarkan kepada anak agar bisa tercegah dari modus penipuan dalam bentuk seperti bukan link. Kalau link kan saat ini sudah marak. Sekarang yang ada yang terbaru lagi itu seperti AI. Iya, jadi AI yang seperti dalam bentuk video menyerupai wajah kita, para orang tua, sekaligus wajah teman-temannya, dari nomor yang tidak dikenal maupun nomor yang dikenal tapi sudah dihack. Itu bagaimana ya Pak agar mereka tidak sampai terlanjur mengalami modus-modus penipuan seperti itu. Mengingat AI zaman sekarang sangat parah sekali, bahkan dalam bentuk video suaranya sangat mirip sekali seperti kita saat ini. Dan itu gimana jika terjadi untuk bukan nomor tidak dikenal, tapi nomor yang kita kenal tapi terlanjur dihack. Begitu. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Mohon maaf, Mbak Kwina dari mana? Saya dari Surabaya, Bu. Oh, Surabaya saja. Oke, sebelum dilempar jawaban ke para narasumber, kalau tentang anak-anak, saya aware banget tuh teman-teman relawan TIK Surabaya, khususnya lagi gencar-gencarnya sosialisasi terhadap itu. Mungkin sedikit menjawab sebelum para narasumber yang lebih akurat, bisa ditautkan antara handphone anak sama handphone orang tua, Mbak. Jadi apa yang dibuka anak pasti orang tua tahu, jadi terlink. Gitu. Itu mungkin salah satu apa ya tipsnya gitu mungkin. Tapi kalau saya kayak salah nih ngomong, bukan ahlinya nih kayak. Silakan Pak Riza dulu atau Pak Aziz dulu nih. Monggo, monggo. Halo Pak Aziz atau Pak Riza tentang edukasi terhadap anak, Pak. Monggo Pak Aziz barangkali. Pak Aziz ya, Oke, silakan Pak Aziz. iya Mbak Quina ya tadi ya, kaitan pertanyaannya cara edukasi kepada anak-anak ya, supaya dia terhindar dari deepfake, deepfake yang mana dia videonya mirip dia. Nah, itu arahnya nanti ya kita sebatas waspada aja ya. Misal kita klarifikasi dulu. Kalau ternyata muncul video ini mirip anaknya, kita klarifikasi dulu ke dia. Bener nggak ini video yang bikin itu kamu? Terus kita cek kualitasnya. Kan saya katakan tadi kemiripannya kan tidak 100% ya, sekitar 80-90. Nah, kalau misal kita sudah percaya sama anak, ya sudah kita yakinkan bahwa itu bukan dari dia. Terus cara menghindari gimana? Jangan suka menyebar foto-foto dia gitu ya. Jangan suka menyebar misal sharing foto dan lain sebagainya itu untuk menghindari medsos-medsos itu jangan asal gimana ada orang misal konfirm nge-add mereka DM dan lain sebagainya diajari aja jangan terlalu gampang percaya orang lain jangan asal konfirmasi pertemanan dan lain sebagainya khawatirnya apa ya itu tadi foto-fotonya mereka ambil terus diolah menjadi sebuah deepfake itu. Nah, kemudian kaitan untuk nomor, nah ini kan misal nomornya sudah kehack tuh. Nah, kita nggak tahu ini kehack apa enggak. Kita konfirmasi ke orangnya dulu aja atau ke temannya. Kan kalau orang misal sudah kehack itu tujuannya pasti penipuan, entah minta uang, entah minta pulsa dan lain sebagainya, terus minta dana, pasti arahnya kan ke sana. Kalau ternyata orang yang sudah terbiasa, misalnya sebelum